Ada yang tanya, apakah mencium keris itu termasuk dan atau dianggap musyrik? Mencium keris tidak dianggap musyrik. Memang ada beranggapan mencium pusaka keris itu dianggap musyrik, dianggap mendewa-dewakan musyrik. Tapi bagi saya tidak. Karena apa? Mencium hajar aswad pun itu pun tidak dianggap musyrik. Mencium apapun termasuk mencium istrinya kan tidak dianggap musyrik. Apakah mencium sesuatu terus dianggap mendewa-dewakan? Salah. Orang kadang habis membaca Al-Quran, selesai baca Al-Quran, kadang ada yang suka mencium Al-Quran. Apakah dia itu musyrik ya? Enggak. Dia terus menuhankan Al-Quran, bukan. Termasuk orang yang tawaf, kadang mencium Ka'bah, kadang mencium Hajar Aswad. Itu apakah dianggap musyrik? Tidak. Sama, pusaka, keris dan lain-lain termasuk mencium istri pun tidak bisa dianggap musyrik. Karena tidak bisa dianggap mendewa-dewakan kecuali dalam hatinya seseorang mendewa-dewakan barang tersebut. Barang tersebut apa saja? Contoh, raja, jimat dan lain-lain itu malah dianggap musyrik. Mendewa-dewakan jimat, mendewa-dewakan benda-benda selain Gusti Allah, itulah yang dianggap musyrik. Tapi kalau mencium benda-benda yang dianggap yang dia sukai, yang dia cintai atau mungkin benda-benda biasa itu tidak masalah. Jadi bisa membedakan ya. Jadi antara kadang memang ada orang menganggap mencium pusaka ya dianggap musyrik. Itu kalau dia mendewa-dewakan, kalau tidak kan enggak. Nah, mencium minyak terus dianggap musyrik, mendewa-dewakan minyak kan tidak. Bahkan orang mencium kentut pun boleh, tidak boleh, dia tidak bisa dianggap musyrik. Orang ada loh yang suka mencium kentut atau mencium ketiake suamine. Banyak seorang istri kadang sukanya ketiake suaminya banyak seperti itu. Pamane gamane nyun sewu gini, bukannya suamine anaknya kecut bangun tidur itu loh. Anaknya kan tahunnya bangun tidur belum gosok gigi gini aja dicium kan gitu. Ya jane ya ndak enak rasanya, tapi dia rasanya seger kalau merasa, padahal dia nyium mana tetangganya ora gelem lah. Tapi nyium mana sendiri atau menyium suami istrinya walaupun habis bangun tidur ya dianggap seger, dianggap itu dianggap gak masalah. Jadi masalah bab mencium benda yang dianggap pusaka, keris, tombak dan lain-lain itu tidak musyrik. Asal yang penting jangan mendewa-dewakan bahwa pusaka tersebut itulah yang dituhankan, jangan. Jadi maksudnya yang musyrik itu, yang dimaksud musyrik itu kalau dia mendewa-dewakan, menyamakan dengan kekuatan Tuhan, itu salah. Kekuatan Allah itu salah. Jadi jangan mendewa-dewakan benda termasuk raja, wifek, wafak, jimat dan lain-lain tidak boleh didewa-dewakan. Kalau alat itu semua itu urusannya Gusti Allah. Kalau alat itu memang seperti orang mencangkul perlu membawa cangkul, orang menebang pohon perlu membawa pisau yang tajam, itu kan sebagai alat. Orang berobat, suntik dan lain-lain, minum obat, bukan berarti mendewa-dewakan obat, tapi tetap urusannya terhadap Gusti Allah. Hal hidup mati seseorang itu urusannya Allah, tapi kita tetap berusaha meminum ini sebagai alat obat dan lain-lain. Nah, sama seperti orang membawa benda, itu sifatnya alat, tidak bisa disebut mendewa-dewakan. Apa yang dimaksud bener luput ala becik lawan bejo cilaka mapan saking badan priyangga dudu saking wong liya pramila den ngati-ati sakeh dirgama singgahana den eling. Oh, ini yang ditanyakan ini ulang reh Sunan Pakubuwana keempat. Ini pelajaran ulang reh, pelajaran kuno. Pelajaran ulang les Sunan Sri Pakubuwana IV atau Sunan Pakubuwana IV, yang artinya kurang lebih itu benar salah, istilahnya betul atau salah dan lain-lain itu dari dirinya sendiri. Jadi benar salah baik buruk dan untung rugi terletak pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita perbuat, yang kita tahu itu dirinya sendiri. Sama seperti kita punya kesalahan, kita punya dosa, kita punya kesalahan, kita menutupi aib. Yang tahu kan kita sendiri, orang lain tidak ada tahu. Misalkan saya berbohong pada kalian. Saya tahu kalau saya berbohong, walaupun kalian tidak tahu saya itu berbohong.
tapi saya merasa diriku berbohong atau saya punya salah kepada kalian. Contoh, saya merasakan diriku salah, hanya diriku sendiri yang tahu, kan kurang lebih seperti itu. Nah, maksudnya di dalam hal pelajaran ulang reh itu mengerti tentang dirinya sendiri, itu termasuk pelajaran demo ya dalam bahasa Jawa atau ulang reh Sri Pakubuwono keempat kalau nggak salah, kurang lebihnya Sri Pakubuwono keempat itu ulang rehnya pelajarannya seperti itu di rumah 3 kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu. Aku tidak begitu hafal karena ulang reh dan lain-lain itu pelajaran lama sekali, jadi tidak hafal. Kurang lebih seperti itu. Ini nggak ada pertanyaan lain, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tanisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Para santri putra lan putri mulai iki sregep ngaji kanggo sangu yen wis mati, yen ditimbali pocong karo kain moni dikekake terus disolati dilebokke ning jero jebule dikubur ning jero bumi jero kuburan rasane wedi dosa kula nyuwun diampuni.